kamu, kamu, dan kamu subscribe di sini. Terima kasih. Halo teman-teman, hari ini aku pengen bagi-bagi cerita tentang kerja di Inggris ya. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen kerja di sini, siapa tahu ya. Jadi aku sendiri sih udah sekitar 16 tahun ya kerja di sini. Jadi sejak tahun 2006 di kantor yang dua kantor, dua perusahaan yang berbeda. Di bagian di bagian perusahaannya sih di financial service gitu ya, tapi akunya sih di bagian financial actuarial gitu. Backgroundnya aku sih actuarial ya, matematika waktu kuliah di Indonesia di UI. Habis itu aku kerja hengkang ke ambil S2 di beasiswa ya di Belanda. Setelah itu aku melanjutkan studi di London. Setelah studinya selesai, baru aku mulai kerja di Inggris atau di London tepatnya sejak 2006. 2006 itu kerja full time ya, kerja penuh. Kalau kerja waktu sebelum selesai studinya, aku sempat kerja selama 3-6 bulan gitu part time di bagian keuangan, jadi membantu perusahaan kecil gitu di bagian keuangan mereka. Oke, kembali ke topiknya ya. Kalau ngomongin masalah gaji ya, kalau di sini sama seperti di Indonesia, ada gaji upah minimum gitu ya. Kalau di Indonesia UMR, di sini juga ada minimum wage gitu. Jadi kalau di Inggris gaji minimum itu saat ini mulai dari April 2022 sudah ditetapkan sama pemerintah, gajinya itu 9,5 pound sterling per jam. Itu untuk orang-orang yang berusia di atas 23 tahun ya. Kalau di sini mungkin agak beda dengan Indonesia. Kalau di sini gaji minimum itu dibedakan berdasarkan usia. Jadi kalau di bawah 23 tahun gajinya agak sedikit lebih rendah. Kalau ngomongin masalah gaji minimum di sini biasanya itu berlaku ya untuk misalnya kalau mau cari kerja kayak di supermarket, kayak di di restoran, kayak di fast food restoran ya, kayak di KFC, McDonald, yang gitu-gitulah ya. Nah itu biasanya standar gajinya itu pakai gaji minimum ya, dan mereka biasanya mungkin sengaja ya cari karyawannya yang masih muda mungkin ya, jadi yang usianya mungkin 20 tahunan gitu. Dan bedanya mungkin di sini tidak boleh mendiskriminasikan tenaga kerja berdasarkan usia. Kalau di Indonesia boleh ya. Kalau di Indonesia dulu waktu aku kerja di Indonesia kan kadang-kadang kita lihat lowongan pekerjaan gitu ya di koran atau di koran lah ya waktu itu. Banyak ya tertulis dibutuhkan wanita usia mungkin di bawah 30, di bawah 35, mungkin maksimum kalau yang pekerjaannya mungkin membutuhkan atau kayak klien facing gitu ya, jadi mungkin ketemu sama klien gitu, atau di bagian sales gitu mungkin. Itu ada ya persyaratannya, harus wanita, terus usianya berapa gitu ya. Kalau di sini tuh nggak boleh. Kalau di sini bedanya di situ ya, paling paling gede besar bedanya di situ. Kalau di sini lowongan pekerjaan itu tidak boleh menyebut usia, jadi hanya boleh menyebutkan butuh seseorang untuk pekerjaan ini misalnya ya, dan mereka menyebutkan butuh pengalaman mungkin minimum berapa tahun, tapi tidak
tidak ada sedikit pun tercantum usianya berapa atau jenis kelaminnya apa gitu ya. Dan di sini mungkin juga agak berbeda ya kalau ada lowongan pekerjaan. Kalau di Indonesia mungkin seingat saya ya dulu tuh nggak ada ya tertulis berapa gajinya gitu ya. Paling yang dibutuhkan mungkin ada ya kalau yang mungkin yang di bagian-bagian sales gitu kali ya, mungkin banyak iklan-iklannya bilang mau gaji 40 juta sebulan gitu atau 20 juta sebulan. Kalau di sini itu menurut jamak ya, taruh gajinya berapa. Jadi kita sebelum melamar pun ada acuannya ya. Jadi ada kisarannya berapa gitu, nanti gajinya yang bakal didapatkan. Walaupun itu hanya hanya ancar-ancar ya, hanya acuan aja ya. Jadi mungkin kalau ternyata pengalamannya kita itu jauh mungkin lebih banyak atau lebih sedikit, mungkin gajinya di adjust ya, disesuaikan dengan kualifikasinya kita, dengan pengalamannya kita gitu. Oke, jadi kembali lagi masalah tadi kan ininya judulnya kerja di Inggris, terus gajinya berapa gitu ya. Jadi tadi kita udah ngomongin cari kerja di Inggris itu biasanya ya sama kayak di Indonesia, ada di koran-koran, ada juga kebanyakan sih sekarang ya sejak zaman internet mungkin carinya di internet gitu ya. Dan biasanya di sini kalau untuk yang kerja-kerja kantoran itu biasanya tidak kita ngelamarnya nggak langsung ya, kayak aku dulu tuh nggak aku coba langsung tuh lebih ribet gitu loh. Jadi lebih enak tuh melalui agent gitu. Di sini tuh banyak ya rekrutmen gitu yang membantu kita nyiapin CV-nya kita gitu loh. Dan mereka nanti bakal approach atau mendekatin pemberi tenaga kerja gitu loh. Jadi nanti kita nggak perlu repot-repot, mereka yang bantu kita nyiapin CV-nya kita biar lebih laku lah ya. Jadi nanti kalau mereka bilang oh ya mungkin kasih banyak gitu rinci-rinciannya, kamu dulu pekerjaannya apa aja gitu, pengalamannya apa aja gitu. Nanti mereka kembali ke yang pemberi tenaga kerja ya, nanti mereka kembali ke mereka ke pemberi tenaga kerja itu, aduh belibet ya ngomongnya. Jadi nanti mereka bakal bilang gitu, oh ini aku punya calon gitu, kandidat ya yang kayaknya sesuai dengan yang kamu butuhkan gitu. Nanti mereka bakal pilih ya, mungkin ada kandidatnya berapa dari 50 orang gitu ya, 50 orang gitu. Jadi mungkin sekitar 5 orang nanti mereka yang ngomong ke pemberi tenaga kerjanya, yang bilang ini ada kandidatnya si A, si B, si C gitu ya. Nanti setelah mereka yakinkan pemberi tenaga kerjanya, oh ya kayaknya yang ini cocok gitu loh dengan apa yang kamu butuhkan. Nanti mereka diskusi ya, nanti setelah agennya diskusi sama pemberi tenaga kerjanya, nanti mereka balik lagi ke kita, bilangin kasih feedback ya, apakah kita apakah pemberi tenaga kerjanya tertarik ya dengan kita gitu. Menurut aku sih dari pengalamannya aku ya di sini lebih enak ya. Jadi kita paling enggak misalnya kan biasanya lamaran cuma satu, lowongannya cuma satu gitu ya. Sementara yang berminat mungkin ada, tergantung jenis pekerjaannya kali ya, tapi biasanya kan ada mungkin ratusan orang ya yang berminat sama satu pekerjaan. Jadi dengan adanya agent begitu paling enggak kita enggak buang-buang waktu ya, dan kita dibantu ya sama agennya untuk lebih tahu banyak tentang pemberi tenaga kerja tadi. Jadi itu tadi ya, kita udah bahas masalah gaji minimum di Inggris itu 9,5 pound sterling 1 jam atau sekitar 200.000 rupiah 1 jam. Dan gaji rata-rata kalau kerja di kantoran mungkin ya
itu sekitar 700 juta 1 tahun, dan semuanya sebelum dibayar pajak. Misalnya gaji kotor per tahunnya 1,2 miliar rupiah atau sekitar 100 juta per bulan. Itu kalau gaji bersihnya sekitar 860 juta per tahun atau 72 juta per bulan. Sama ya kalau gajinya 2,4 miliar per tahun atau 200 juta per bulan, itu gaji bersihnya sekitar 1,5 miliar rupiah per tahun atau sekitar 125 juta rupiah per bulannya. Mudah-mudahan info yang saya sudah bahas tadi berguna ya untuk teman-teman yang mungkin mau kerja atau kuliah di Inggris dan mulai tahu ya kira-kira berapa banyak kira-kira seberapa besar gaji di sini. Dan jangan lupa juga ya, gaji besar tadi itu mungkin kalau dibandingkan di Indonesia, jangan lupa juga di sini itu biaya hidupnya mahal. Bilang sama seperti Indonesia, 30% dari gaji mungkin patokannya untuk uang rumah. Oke, semoga berguna ya. Dan jangan lupa subscribe.